seolah-olah mata mereka kosong. Kenapa? Nyesel kenapa tidak banyak-banyak amal. Ini orang-orang ahli kubur demikian, mereka di alam barzakh begitu. Ya. Mereka orang-orang yang sudah meninggal, mereka merasakan demikian kesedihan, ya. Nyesel kenapa dulu tidak gini dan begitu. Wal ahya, sedangkan orang-orang yang hidup, mereka bergontok-gontokan, mereka menyusahkan diri, mereka berpayah-payah atas penyesalan mereka ahli kubur itu. Jadi rasakan yang kita kejar saat ini, yang kita kubur saat ini, nanti-nantian sampai kita bergontok-gontokan, ribut-ributan, bahkan ada yang saling bunuh dan seterusnya atas penyesalan orang ahli kubur. Ya, ahli kubur mereka nyesel, ngapa tidak banyak salawat, ngapa tidak banyak zikir, ngapa tidak banyak ini dan itu. Kita masih gontok-gontokan, ribut-ributan. Maksudnya jangan sampai di hal dunia ini dapat melupakan kita. Ya, untuk banyak zikir, banyak ibadah. Ya, selesaikanlah dulu waktu kita di pagi hari, kita banyak zikir. Di sebelum subuh kita sudah banyak lakukan sholat, sudah banyak zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Baru pagi-pagi kita baru melakukan aktivitas kita. Jangan sampai di pagi hari sebelum subuh, setelah subuh kita lupa untuk banyak zikir dan banyak ibadah baca Al-Quran. Pagi sudah sibuk lagi. Ya, siang sudah sibuk lagi. Jadi upayakan sebelum subuh kita mulai dengan ibadah baca Al-Quran, zikir dan lain seterusnya. Kemudian kita baru kesibukan kita, dan menjelang waktu setelah bekerja ataupun kita melakukan aktivitas pagi, kita sholat lagi, zikir lagi, kemudian aktivitas kita lagi sampai kita zuhur. Begitu pun juga zuhur kita, sebelum zuhur, setelah zuhur berzikir, ibadah. Kemudian kita istirahat, sibuk lagi dengan sibukan kita, baru asar lagi. Itulah, jangan sampai kita terlewat waktu kita, satu waktu pun untuk selalu berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikatakan oleh Allah, wa ma hayatud dunya illa mata. Wa ma hayatud dunya bil akhirah illa mata. Hanya hiasan-hiasan mata saja, gemerlap-gemerlap saja. Walaupun itu nikmat, tapi dikatakan nikmat yang sesaat. Kalau bisa kenikmatan kita, ya bisa pun kita merasakan kenikmatan sampai di akhirat. Ya, kita senang kehidupan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan keluarga kecil kita, ataupun keluarga besar kita. Namun di akhirat, di dalam kubur itu pun kita merasakan senang. Ada bacaan Qur'annya sehingga cahaya ada di alam kubur kita. Ada zikirnya sehingga kita merasa mendapatkan kenikmatan dari malaikat-malaikat yang ada di alam kubur. Mereka bertugas membagi-bagi kenikmatan. Ya, ada juga bekas sholat kita, ibadah kita, merasakan kelapangan di alam kubur. Dan kemudian sampai di akhirat kita pun merasakan kenikmatan-kenikmatan. Ada kenikmatan sedekahnya, ada kenikmatan ibadah malamnya, ada salawatnya, ada sedekahnya, ada hajinya, ada umrohnya. Jadi di dunia kita senang, dan di akhirat kita pun bahagia. Ya, bukankah Allah menyatakan, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kau melupakan nasibmu, kesenanganmu dunia. Ya, maksudnya, ya selain itu kita ibadah. Selain waktu kita itu semuanya kita gunakan ibadah, jangan lupa ya kenikmatan dunia juga ya. Kita punya anak, kita punya keluarga, kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang baik. Jangan lupakan, tapi selebihnya semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi Muhammad SAW menyatakan, Inna Allah yu'ti dunya ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kenikmatan dunia, kata Nabi, Allah berikan kepada orang yang senang mau dan orang yang tidak mau. Allah berikan dunia ini. Ya, bukan Allah berikan hanya kepada orang Muslim, bukan orang mukmin saja. Allah berikan juga kepada orang kafir. Allah berikan kepada orang Cina. Allah berikan kepada orang Amerika, orang Eropa. Kenikmatan dunia. Tapi wa ma yu'til akhirah illa man yuhib.
Tapi Allah tidak berikan akhirat itu kecuali hanya orang-orang yang mau akhirat, orang yang mengejar akhirat. Jadi kalau dunia, ya kita tidak mencari pun tetap kita bisa makan. Ya, kita mencari sedang-sedang baik, sederhana baik, tapi kadang-kadang dapat job besar. Ya, kita pun kadang-kadang hanya di rumah kita dapat rezeki bisa umroh. Ya kenapa? Mungkin anak kita yang cari rezeki, mungkin suami kita cari rezeki, dan seterusnya. Tapi wamal hayatu akhirat illa man yuhib. Tidak Allah berikan kenikmatan akhirat kecuali orang yang mau. Ya, kalau kita tidak beramal di dunia akhirat, apakah senang? Kalau kita tidak bersedekah, tidak akan merasakan kenikmatan sedekah. Kalau kita tidak mengaji, tidak akan merasakan kenikmatan pahala mengaji. Kalau dia ada rezekinya, kita bisa. Ya, kita tidak hadir majelis, tidak hadir pergi perayaan Maulid Nabi misalkan. Di sebelah kampung kita ada masjid memperingati Maulid Nabi, kita tidak datang. Tapi kalau sudah rezeki akan datang. Bu, tadi ada salam dari ibu ketua masjid, ngasih ibu, kata ibu dah hadir. Tapi kalau akhirat, kenikmatan akhirat, kita tidak akan merasakan kenikmatan sedekah, kenikmatan berjihad fisabilillah, kenikmatan membantu fuqara, kenikmatan membantu anak yatim. Semuanya tidak akan kita dapat kalau kita tidak beramal. Pertanyaannya, sudahkah kita bersedekah kepada anak yatim? Ya, dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah, sudahkah kita membantu perjuangan jihad fisabilillah orang-orang Palestina? Sudahkah kita membantu orang-orang yang mau berhaji, orang-orang yang mau berumroh, atau memberikan senyuman yang membuat orang itu senang bahagia? Kalau kita tidak melakukannya itu, maka kita tidak mendapatkan bagian pahala tersebut. Jadi rugi kalau kita ya di dunia ini tidak beramal yang banyak dari banyak aneka ragam daripada amal. Ya, ada teman kita yang baru pakai hijab, itu aja. Ajakan kita itu mendapatkan pahala. Ya, pahala itu akan kita rasakan di akhirat. Ya. Wala yu'til akhirah illa man yuhib, kata Rasul. Allah tidak akan berikan akhirat, kesenangan akhirat itu, pahala akhirat, kecuali hanya orang-orang yang mau yang mendapatkannya, yaitu orang-orang yang beramal di dunia. Oleh karena itu, yang kita merasa sudah beramal, sudah banyak ibadah, sudah banyak zikir, ya, upayakan kita terus beramal, terus melaksanakan aneka ragam daripada ibadah dan zikir, sehingga kita akan sudah masuk surga, ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang mukmin yang sejati. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dekat diri mereka dan roh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya sementara, dunia hanya sebatas umur, dunia hanya sebatas harta, dunia hanya sebatas rasa makan, dunia hanya sebatas kenikmatan anak istri dan seterusnya. Namun selebihnya adalah kenikmatan akhirat. Kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Kita akan diutuhkan lagi jasmani kita. Kemudian kita akan diberikan kenikmatan ataupun siksaan kepada seseorang yang sesuai dengan amal ibadahnya. Khalidina biha, kekal selama-lamanya dengan amal ibadah yang mereka lakukan di dunia. Jadi nikmat orang-orang mukmin itu, nikmat orang-orang muslim itu, apalagi menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang terdahulu, kalau mereka berperang, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan atau tidak boleh mundur. Kalau satu ada lawan 200 orang tak boleh mundur. Wajib tak boleh mundur. Tapi kita tidak. Ya, kalau kita satu lawan satu. Ya, kalau lawan 200 boleh kita mundur. Tapi kelebihan umat Nabi Muhammad SAW tidak seberat itu. Ya, kemudian Allah ringankan lagi. Ya, kalau dulunya 200 tak boleh mundur, menjadi 100 tak boleh mundur. Tapi kita kadang-kadang lagi berlari kita ni. Nah, inilah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau banyak boleh kita mundur, ya kalau satu lawan satu tak boleh mundur. Ini umat Nabi Muhammad
adalah umat yang pilihan. Ya, karena pun kita badan kita, postur kita, tubuh kita juga tidak besar, umur kita tidak panjang, sehingga dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban-kewajiban yang ada pada kita semuanya. Tapi kita terus berjuang, berusaha untuk terus beramal, terus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Kerjanya itu jangan sampai kita ini di dunia ini banyaklah menggerutuknya, banyaklah ributnya, ngocehnya. Ya, tidak boleh. Kita harus berusaha, kemudian kita berdoa kepada Allah sesuai dengan hajat kita. Jangan kita ngoceh sama yang lainnya. Sawannya hidup ini pasar lagi sepi, kontrakan kontrak dan seterusnya. Beruntung kita kepada teman kita kepada ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashku an dzikr ma'ashi maka annama yashku ila Allah. Barang siapa yang menggerutu urusan dunianya, baik dari teman, baik dari kawannya, saudaranya, apalagi ke Facebook, dia buat status usaha hidupnya lagi saronian dan seterusnya, maka seolah-olah dia menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bekerja, berusaha. Tugas kita kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi pasar sepi, duit lagi kosong, banyak urusan, banyak kita berzikir. Jangan tambah jauh. Karena yang memberikan susah, yang memberikan ujian itu Allah, dan yang menyelesaikannya, yang membereskannya juga Allah. Kalau kita mendapatkan ujian, mendapatkan coba, Allah yang memberikannya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita sholat kurang atau belum pernah sujud lama-lama. Jangan dari imam sujudnya seperempat jam, makmumnya bingung. Kamu imam ini doa udah mati. Jangan, kalau lama-lama pas kita sendirian. Mungkin selama ini aku kalau sholat tuh langganan Allahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas. Dikit-dikit Allahu Ahad, Allahu Akbar. Dikit-dikit Al-Falaq, Allahu Akbar. Ada sedikitnya, padahal sholat dewean, padahal waktunya banyak kosong, ngomong ketikawi, tapi sholatnya ayatnya pendek. Dengan sekali ini kita ada ujian dan cobaan, panjang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wa zaitun. Mau dijasin deh. Jangan sampai jadi anak kita jadi makmum, anak lagi sholat sama mama. Ada nih Yasin. Mama lagi susah, banyak urusan ini. Dan jangan lupa, tatkala kita sudah dengan pendekatan diri kita kepada Allah tadi, kita perbanyak sujud yang lama, kemudian kita baca surah yang panjang, kemudian kita tambah zikirnya lagi. Wah, aku tidak pernah zikir la ilaha illallah, baca 100 kali. Aku ini belum banyak baca jazallah ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku hanya 10 kali. Ngomong cek sudah, cuma baca 10. Perbanyak baca 100 kali. Aku tidak pernah salawat, hanya mungkin salawat aku yang banyak di Gerahatul di masjid sudah banyak salawatnya. Aku perbanyak salawat 1000 kali. Jangan lupa, tatkala kita sudah dimudahkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, diselesaikan masalah kita kepada Allah, dimurahkan rezeki kita, disehatkan badan kita, yang amalan-amalan kita tadi itu kita teruskan. Jangan sudah masalah lepas balik kulhu lagi. Allah Akbar. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah Akbar. Qul a'udzu birabbin nas. Tak pernah banyak-banyak dipikir dulu. Padahal Allah yang melapangkan, Allah membereskan, Allah memberi kesehatan. Jadi kalau mau kesehatannya tambah terus, kalau mau masalahnya hilang terus, kalau mau urusannya dikabulkan oleh Allah terus, yang amalan yang Allah berikan tadi, berkah amalan kita tadi, teruskan, jalani terus. Kalau perlu tambah lagi. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Makanya kadang-kadang kita ini lupa itulah, kalau sudah lapang, kalau sudah
apa rezekinya luas, kalau dah sehat, lupa yang tadi tu yang panjang-panjang kita baca tadi. Kali Allah balik lagi pula. Allah apa kalau kita ni apa nama itu meruntuk pada Allah itu. Ya, apa benda ini? Hamba ku ini pas lagi butuh lagi susah banyak zikirnya, banyak tangisannya. Jangan sampai demikian. Kita punya zikiran sebanyak-banyak yang kita baca, kalau kita senang, itulah yang kita amalkan. Sujud kita yang panjang, kalau kita susah, Allah mudahkan urusan kita, itulah yang kita lakukan setiap saatnya, sehingga kesenangan senantiasa ada pada kita. Introspeksi, ya, mungkin aku ini masih kurang baik, mengurus rumah tangga, masaknya aku masing-masing sama laki aku ini, ya. Masaknya tiap hari, sayur asam tiap hari, tempe terus, tahu terus, tidak pernah bikin kejutan sama suaminya. Ya. Sekali-kali kejutan tiap minggu, hari Jumat bikin bikin sate, bikin kambing bakar. Kesenangan anak, kesenangan suami kita berikan, akan saya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kesenangan di dunia ini bukan dengan hanya banyak harta, tapi kita dapat meluangkan dan mengeluarkan harta kita itu pada tempatnya. Itulah kesenangan yang ada pada kita. Ya, jadi jangan sampai kita ini merasa kepengen hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tapi kalau kita sudah sampai hajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita lupa untuk menempatkannya, untuk merealisasikannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang-orang yang senang itu adalah yang mana dia kaya, dia punya harta, tapi dia tetap banyak zikir. Dia kaya, dia berpangkat, tapi dia tetap ibadahnya banyak. Al-Qurannya tidak jauh daripadanya. Anak-anaknya dididik jadi anak-anak yang soleh-soleha. Nah, sehingga kesenangan dia itu abadi di dunia dan sampai akhirat. Jadi kita kadang pikirannya di dunia baik, ya, di akhirat kita tidak pikirkan. Ya, sibuk membangun rumah yang megah, cat yang warna-warni, lupa membangun rumah yang bagus buat di alam kuburnya. Lupa memberi cat buat di alam kuburnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu, ya, tempat-tempat majlis seperti inilah yang menjadikan kita orang yang tersadar, menjadi orang yang semangat, ya, orang yang tambah hari tambah baik, ya. Bukan dengan kita ada di majlis tapi kita tidak tambah baik, malah tambah jeruh. Na'udzubillah, ya. Bayangkan kita ada di majlis ini, kita senantiasa aktif di majlis seperti ini, kita tambah hari tambah baik, tambah soleh. Dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau pernah mengungkapkan kata mutiaranya. Beliau mengatakan, man taraka dunya ahabbahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, Allah akan cinta kepadanya, Allah sayang kepadanya. Maksudnya meninggalkan dunia, ya dia utamakan dunia. Itu orang yang meninggalkan dunia, mengutamakan dunia dan tidak mengutamakan akhirat. Dia bangun langsung ingat, mau bangun jam berapa? Mau tahajud kalau bisa. Ya, setelah dia tahajud, upayakan masih ada qobliyah, sholat qobliyah sunatul fajr. Kemudian setelah sholat subuh, dia berzikir, salawat kepada Nabi. Ya, urusannya gimana anak-anaknya, sudah bangun apa belum? Gimana rumahnya, sudah masak, dan seterusnya. Orang-orang yang mengutamakan dunia, maka orang-orang yang tidak mengutamakan dunia, mengutamakan akhirat, ahabbahullah. Orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, maka tadi sudah sampaikan oleh Nabi. Ya, dunia itu akan Allah berikan ini dunia, maka saya cinta Allah akan ada pada kita. Waman tarakal dzunub, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan,
maka ahabbahul malaikat, malaikat akan senang padanya. Yang tadinya suka ngomong wong, banyak rumpi-rumpi, yang tadinya suka ngato-ngato wong, apalagi yang ngomongin artis-artis, artis itu Marissa Haque ya meninggal. Itu cantiknya, tapi ini, tapi itu. Nah, ada tapi-tapinya. Jangan ngomong yang baik-baik saja. Ya, orang yang baik, ya hati orang itu baik, ya tak kalah dia yang keluar dari mulutnya baik. Iya. Aku cantiknya dia tuh anggota DPRD, anggota DPR begini, tapi ini, tapi itu. Sayangnya dia tuh, sayangnya dia itu. Nah, ini keburukan kejelekan orang-orang, apalagi yang sudah mati, sudah meninggal, tidak usah disebut-sebut. Ya, makanya saya, ya, orang yang meninggalkan dosa, maka malaikat akan senang cinta kepadanya. Ya, Allah perintahkan, wahai malaikat tuh, lihat hamba-hambaku itu lagi apa. Oh, ibu ini lagi apa, ibu itu lagi apa, bunda ini lagi apa, adik itu lagi apa, kata Allah. Oh, kata malaikatnya, oh dia lagi main game ya Allah. Nah, iya, nah kata gawe kata Allah ini. Padahal ya, perlu banyak amal, perlu banyak zikir. Iya, kalau main game sekali lemah, main game dari pagi sampai sore, main terus kata gawe main game. Nah ini orangnya udah, berarti orang yang mau matanya terbelalak, ya, matanya pandangannya kosong karena merasa rugi. Kenapa aku tidak cek ini? Kenapa tidak cek itu? Jadi malaikat akan senang tatkala kita meninggalkan dosa-dosa. Baru nak ngomong, tapi ini tidak boleh ngomong ghibah, tidak boleh. Ya, tatkala dia mau melakukan dosa lagi, kesalahan lagi, berbohong, tidak boleh. Ya, Nabi melarang. Ya, syariat melarang untuk berbohong. Kita mau melakukan maksiat dan dosa lagi, oh stop, tidak mau lagi. Maka kalau kita sudah bisa menyetop, mengering dosa dan kesalahan kita, maka pada hari itu, pada saat itu, malaikat senang kepada kita. Ya Allah, aku dapati daripada hambamu, Engkau maha tahu terhadap mereka. Mereka tidak berbohong lagi, mereka tidak melakukan maksiat lagi. Biasanya pada jam ini, tempat ini, beliau melakukan maksiat dan dosa, ya Allah. Ya. Kata Allah, saya maha mengetahui, ampunkan dosa-dosa mereka itu. Nah, ini yang kita harapkan. Malaikat senang, malaikat cinta akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan man hasana tama'anil muslimin ahabbahul muslimun, barang siapa yang tidak suka berharap kepada orang muslim lainnya, tidak galak belasan kepada orang muslim lainnya, galak minta-minta kepada muslim lainnya, ahabbahul muslimun, orang muslim yang lainnya temannya akan senang. Tapi kalau kita galak belasan, iya baru SMS tim masuk, nah udah ini kawan aku pastilah belasannya. Nah ini tidak demikian. Orang muslim adalah muslim yang selamat dari lisannya, dari orang muslim itu, muslim yang selamat dari perbuatannya. Nah, ini dalam dikatakan baru orang yang muslim, orang itu kalau bisa yang menyesali, kenapa baru sekarang ketemu dengannya. Dia itu baiknya, itu muslim. Dan orang muslim lain muslim lainnya menyesali. Kenapa aku bisa berpisah darinya? Itu baru muslim yang lainnya, orang lain senang. Aku baru ketemu, jadi baiknya sama aku nih. Kenapa berpisah? Dia lagi pegawai di Jakarta, dia pegawai di Depok, pegawai di mana-mana. Kenapa berpisah? Ya nyesel, baik kan dia tuh. Tiap kali ada majelis dia ngajak aku, setiap ada gawe baik dia ngajak telepon. Dia kalau ada yang hal-hal yang positif selalu mengingatkan kepadaku. Ini muslim yang baik. Ya, jangan muslim itu menyinggung kita bernyesek. Kawan ini pastilah anak berasan tulah kawinnya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, muslim yang baik adalah orang yang senantiasa mengutamakan akhirat ketimbang urusan dunia. Makanya urusan dunia ini kita pesankan kepada anak-anak kita, mumpung lagi muda itulah anak begawi. Mumpung lagi masih kuat lah kita nak berusaha. Kalau sudah umur 50, 55, semangat kita semangat dari duit. Sudah terlambat, sudah sholat lagi gitu. Ayo bunyi kalau badannya retak sekali gerakan sholat.
Jadi usahakan ya. Kalau kita bicara kepada anak-anak kita, mumpung lagi muda juga, kuat juga, kau berusaha bergawe, ya, dan jangan lupa terus ibadah ya tepat pada waktunya berzikir berbanyak. Maka saya di masa tua kita sudah mendapatkan bisa fokus dalam ibadah kita. Dan karena itu Nabi Allah Daud alaihi salam di dalam kitab Zabur beliau mengatakan, ya, uhiya fi Zabur, saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hakun 'alal 'aqil an la yashtaghila illa bi salah. Sudah menjadi hak kewajiban, ya, sudah selayaknya bagi orang yang berakal mereka tidak melakukan kecuali dengan 3 perkara hidup di dunia ini. Yang pertama adalah mereka ma'unah, isti'dad lil ma'ad, isti'dad lil ma'ad. Mereka pertama gawe mereka bersiap-siap dengan amal akhirat. Ya. Kalau dia ada duit miskinnya, langsung dia sedekah. Dia lalu ada waktu peluang kosong, dia langsung ibadah sholat. Dia ada waktu kosong luang, langsung dia berzikir. Dia ada waktu luang bisa keluar untuk pengajian, hadir. Ada orang yang perlu lama tak ketemu, silaturahmi, keluarga silaturahmi, semuanya. Zadul ma'ad untuk mempersiapkan hari esok nanti. Ya, ini harus ya, orang muslim mukmin 3. Yang pertama tadi harus selalu siap untuk kebaikan. Dia jangan kalau ada job cepat, kalau ada lokap metu cepat, lokap ngumpul cepat, tapi untuk gawe baik dia lambat. Tidak demikian. Ya. Senangan itu ada pada tempat-tempatnya. Senangan itu adalah tempat yang baik, ya. Dalam taatan itu adalah kesenangan. Kesenangan yang memberikan dampak positif itu baru namanya kesenangan. Bukan kesenangan hanya sesaat dan memberikan dampak negatif. Ya. Dan yang kedua, ya, dikatakan oleh Allah dalam kitab Zabur, yaitu mencari rezeki. Mencari rezeki. Gunakan untuk mencari rezeki. Gunakan untuk mencari kehidupan di dunia ini. Nah, jangan kita malas, ya. Apalagi belum nikah, udah masih malas, ya. Belum berumah tangga sudah malas. Gimana mau mendapatkan rezeki yang baik, yang bagus, yang berkah? Tidak boleh malas. Nah, sekarang ini lagi musim online, maka usaha dengan online-nya. Ya, kalau musim dengan jualan langsung offline, maka jualan. Usaha dengan offline-nya. Yang belum kerja, cari kerja. Semangat untuk mencari rezeki. Inilah yang Allah pesankan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam dalam kitab Zaburnya. Dan yang ketiga, ya, yang harus kita lakukan di dunia ini, ya, tidak lepas daripadanya, yaitu kita berusaha mencari kelezatan di dalam yang halal. Nah, jadi yang halal kita berusaha untuk merasakan kenikmatannya. Ya, betul-betul merasakan kenikmatan yang halal. Ya, dari rezeki yang halal, ya, dari keluarga yang halal, ya, dari urusan yang halal, semua yang halal, yang boleh, yang bagus, kita berusaha menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Tentu kita dengan demikian kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasakan kenikmatan yang tidak halal. Carilah yang halal. Carilah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik, ya. Usaha, cari usaha yang baik. Makanan yang halal yang baik. Nikmati yang halal-halal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan cari yang haram. Kita sudah tahu gula tidak boleh, masih nyoba-nyobanya. Sudah tahu daging ini tidak boleh, ya. Daging B tidak boleh, masih cuman nak nyicipnya. Sudah tahu bunga haram, bunga bank itu haram, masih nak nyoba-nyoba. Ya, sudah tahu bunga bank itu haram, maka jangan kita mencoba untuk mengambil dan seterusnya. Ya, adalah di deposito kebagian kita tenang, jangan. Tapi itu adalah ya ada bunganya yang kita ambil. Oleh karena itu, ya, di dunia ini adalah tempat kita sementara dan akhirat adalah tempat yang selama-lamanya. Allah SWT menyatakan,
araditum bil hayatid dunya ya minal akhirah fama matal hayatid dunya bil akhirah illa qalil. Ridhakah kalian ya merasakan kehidupan di dunia yang mana kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhir sedikit sekali. Ya, kehidupan dunia yang kita rasakan nikmat, merasakan senang itu dibandingkan kehidupan akhirat hanya sesaat. Ya, banyak orang yang kaya mati dia tidak bisa membawa kesenangan kekayaannya. Hanya orang yang cantik itu mati mereka tidak bisa membawa kecantikannya senang di akhirat. Banyak orang yang berpangkat mati ya mereka tidak bisa merasakan kenikmatan kesenangan dengan pangkat dan jabatannya. Ya, ada lagu raja-raja mati. Manusia mati, raja-raja semuanya mati semuanya. Jadi kenikmatan itu kenikmatan akhirat. Apalagi kalau bisa di dunia kita senang dan di akhirat kita senang. Ya, aminan nas mayaqulu rabbana atina. Dan sebagian manusia itu mereka berdoa, ya Allah berikan kepada kami ya kesenangan di dunia. Ya. Rabbana minhum wa minan nas mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, kalau mereka hanya mengharap kesenangan dunia, di akhirat mereka tidak akan merasakan kesenangan. Wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang baik adalah orang yang berdoa, orang yang berharap di dunia mereka senang, di akhirat mereka bahagia dan mereka dijauhkan dari siksaan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keterbukaan hati kita untuk cinta kepada akhirat, senang untuk mengumpulkan amal, senang mencari ridha Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka niscaya kita akan senang dan bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat.